Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini saya kedatangan tamu motor Vixion. Nah, ini masih kendalanya masih pagi hari ya. Tadi malam katanya motornya itu normal, enak dipakai, normal lah intinya. Lalu pagi harinya motornya tiba-tiba mogok. Nah, untuk penanganannya seperti apa? Apakah kabelnya dimakan tikus atau ada masalah lain? Yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, kalian boleh komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke TKP, kita cek kendalanya seperti apa. Oh ya, untuk kebanyakan motor Yamaha, saya sedikit info, kebanyakan motor Yamaha itu ketika akinya drop atau kurang stabil, maka yang terjadi adalah motornya itu mogok, entah Yamaha Vixion, Miyuji atau Mio GT atau jenis, pokoknya jenis motor Yamaha kebanyakan kalau akinya drop otomatis motornya mogok. Beda lagi dengan motor Honda. Motor Honda ketika aki drop masih bisa dinyalakan, dalam arti masih yang memakai kickstarter ya. Kalau untuk PCX yang tanpa kickstarter kayaknya susah. Nah, tapi kesimpulannya, untuk motor Yamaha kalau akinya drop itu otomatis motornya mogok. Tapi kalau Honda akinya drop masih bisa dipakai. Nah, seperti itu sistemnya, seperti itu. Kebanyakan motor Honda dan Yamaha itu seperti itu. Nah, untuk kasus kali ini kita cek dulu untuk apanya ya, kedipannya dulu kita cek dulu. Kita kontak on. Biasanya menimbulkan gejala. Oh, ini dia. 1 2 3 4. Tuh 2 3 4 5 6. Oke, kodenya adalah 46. Nah, ini diulangi lagi. 1 2 3 4 40. Terus kedipan kecilnya 1 2 3 4 5 6. Nah, oke, berarti kodenya ini, kode milnya ini menunjukkan kode 46. Nah, seingat saya untuk kode mil 46 ini adalah aliran listrik yang menuju full injection atau sistem injeksinya itu tidak normal atau tidak optimal atau tidak lancar lah intinya itu. Nah, jadi kalau setrum ke injeksi itu kurang lancar, maka yang harus dituju pertama adalah akinya. Oke, kita cek dulu. Tunggu, kita pasang tripod. Oke, kita gunakan avometer di DC 20 ya, karena akinya itu 12 volt, maka kita gunakan di DC 20. Kelihatan ya, masih 00. Oke, kita cek dulu akinya apakah normal. Oke, dia menunjukkan angka 12,8. Oke, akinya kelihatannya normal 12,8. Sekarang kita cek lagi ke area sekring. Oh, ini dia. Tunggu, kurang nancep. Kita cek sini dan di sini. Nah, oke, sip. Kalau kita cek ke area sini, oke, lancar. Nah, itu dia, akinya mulai menunjukkan penurunan 5 4 titik sekian.
4.03. Oh, berarti yang tidak lancar itu di sini dia. Oke, harusnya ini masih menunjukkan angka 12 volt tapi dia malah nurun, alias tidak stabil. Kita cek kembali akinya, apakah dimulai dari aki atau tempat yang lain. Oke, akinya normal. Nah, akinya normal, kita cek dulu tempat yang lain. Teman-teman, setelah saya lakukan pengecekan, ternyata yang bermasalah itu di area ini, area sekring. Tadi saya skip untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan tutorial. Lah, sekarang pengecekannya udah selesai, sekarang saya lanjutkan tutorialnya. Nah, tadi saya itu mengecek ini tak taruh di masa dan satunya saya taruh di sekring. Nah, kita cek. Tadi menunjukkan penurunan performa aki. Oke, kelihatan kan 0, sekian sekarang tambahan. Tadi saya cek turun dari 5, 4, 3, 2 terus turun sampai ke 0. Sekarang udah di 0. Oke, ini saya cek dengan sekring. Nah, sekarang coba saya ganti sekring yang baru. Coba saya ganti sekring yang baru, kita tancepin. Oh, sebelum ganti sekring yang baru kita cek dulu. Tadi saya cek yang sebelah sini, begini cara pengecekan saya. Saya cek langsung di soketnya. Ternyata di soketnya menunjukkan angka 12,9. Nah, ini untuk ukuran aki, memang ukuran akinya itu 12 volt lebih sekian, segini memang betul, tanpa ada naik atau turun dari performa aki tersebut. Nah, berhubung saya cek tadi begini, keadaannya itu normal 12, oke 12,9. Nah, saya curiga terhadap sekring yang tadi, yang saya pasang tadi, yang ini. Kenapa bisa setiap kalau ditancapin sekring ini jadi performanya jadi turun. Nah, saya inisiatif untuk mengganti sekring. Kita cek, kita ganti sekring. Oke, menunjukkan angka 12. Maaf, tangan saya susah ya. Nah, kelihatan enggak kameranya? Nah, itu menunjukkan angka 12,93 persis dengan tanpa sekring. Di sini juga saya cek 12,93. Nah, umumnya pada motor aki memang harus 12, sekian ya. 12 atau 13. Kebanyakan umumnya memang 12,93 normalnya aki. Tapi kalau saya pakai sekring yang tadi jadi 0, berapa tadi ya? Kita cek lagi sekali lagi. 0,3, nggak sampai 1 ya, harusnya ini kan 12. Tunggu biar lebih jelas. Nah, 3 tadi 3 ya, sekarang di 2, 1. Berarti ini yang bermasalah di area sekringnya. Coba kita cek sekringnya, apakah sekringnya putus atau bagaimana. Nah, untuk kelihatan posisi sekringnya kelihatannya tidak putus, tapi performa sekringnya kurang baik, kurang maksimal. Sudah buktikan sendiri sama-sama dengan 15. Tahanannya sama dengan ukuran 15 ya. Ini tadi yang baru, ini yang lama. Kelihatan nggak? Nah, ukurannya 15. Kalau yang ini tadi juga 15. Tapi performanya berbeda. Kalau yang ini menunjukkan angka 12, sekian. Kalau yang ini dari 4, 3, 2, 1 menurun. Nah, sekarang kita cek, kita pasang sekring yang baru ini. Kita pasang sekring baru, lalu kita nyalakan motornya. Oke. Seret. Biar tidak ketuker sekring karena sama-sama birunya, jadi kita cek lagi apakah betul sekring yang tadi. Oke,
12, sekian ya. Oke, 12,3, 4, 5, dia naik terus. Nah, berarti sekring ini normal. Sekarang kita cek untuk motornya apakah bisa menyala atau tidak. Kita kontak on, kita tes apakah nyala. Oh, ternyata kedipannya tadi sudah hilang. Harusnya pada kontak seperti ini, kalau memang ada kendala pada motor, dia itu berkedip menunjukkan kedipan ya pada mil meternya ini ya. Tapi ini sudah tidak muncul kedipan lagi, berarti positif. Yang bermasalah adalah sekringnya. Terus sekarang kita starter. Oke, starter lancar. Kita matikan, kita kontak on lagi apakah dia masih nyala atau tidak. Kamera kurang munggah ya. Nah, oke, aman, udah tidak ada kedipan lagi. Tadi memunculkan kedip 46, berarti bisa disimpulkan kalau sekringnya bermasalah, entah sekring KW atau bagaimana, aku juga nggak paham. Tapi baru pengalaman kali ini saya dapat sekring seperti ini. Untuk sekringnya dalamnya juga tipis, yang ini juga tipis, berbentuk sama persis. Oh, sama persis. Nah, semoga video ini membuat nambah pengalaman kalian, bisa menambah pengalaman kalian buat para mekanik terutama, dan para pengendara motor yang lain. Nah, kalau memilih sekring, perhatikan dulu untuk tegangannya ya, entah bahannya yang salah atau bagaimana, saya juga kurang paham. Kalian boleh nambahkan komentar di bawah sini, karena ini pengalaman baru saya dapat sekring. Selama ini menurut saya segala sekring itu sama saja, tapi kali ini baru saya buktikan sendiri, ternyata sekringnya berbeda, padahal sama loh, persis loh. Tuh sama, dalamnya tipis-tipisnya juga sama. Kan ada sekring yang dalamnya seperti ini, kalau ini kan bentuk N gini, biasanya kan ada sekring yang gini dalamnya, kayak Z gitu di dalamnya. Dalam tengahnya ini loh, maksud saya ini kan bentuk N atau U ini ya. Nah, seperti itulah pokoknya bentuknya kayak gini. Ada juga yang Z, ada juga yang langsung terhubung thread gini, menghubungkan antara ini dan ini. Tapi ini sama persis, voltasenya juga persis sama, tegangannya sama 15. Saya kebalik. Loh, ini 15, ini juga 15, tapi berbeda di nilai saat di mana tadi, di avometer nilainya berbeda. Oke, demikian pengalaman singkat juga dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Kalian boleh komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Bagi yang tahu tentang masalah sekring, terutama ahlinya sekring, tolong dijelaskan di sini, karena ini pengalaman baru saya. Terus terang, selama saya jadi mekanik, baru kali ini dapat pengalaman yang seperti ini. Kita berbagi info di kolom komentar ya. Oke.